Salam, selamat pagi untuk kita semua. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis, kita harus optimis. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Pontius Regar, Uluan Huria KPP Kedong. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis, kita harus optimis. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Kamis 10 Juli tahun 2025 adalah tertulis dalam Mazmur 48 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pendengar firman pagi ini, hari ini adalah hari peringatan 85 tahun HKBP Majujung Baringina. Untuk itu, seluruh pelayan dan jemaat HKBP layak mendapatkan ucapan selamat ulang tahun ke-85 HKBP Majujung Baringina. Silakan kuenya dipersiapkan di tempat masing-masing. Saudara-saudara, pada tanggal 10 sampai 11 Juli 1940, HKBP mengadakan sinodi gudang. Karena pada tanggal 10 Mei 1940, seluruh pendeta Jerman ditangkap tentara Belanda yang ketakutan karena telah dimulainya Perang Dunia Kedua. Maka pada saat sinode tersebut, pendeta Cassianus Sirait terpilih menjadi Eporus HKBP dan Eporus pertama dari orang Batak. Karena sebelumnya sejak tahun 1881 sampai dengan 1940, ada 5 orang misionaris RMG yang menjadi Eporus HKBP. HKBP Majujung Baringina ditandai dengan dimulainya 3 era kemandirian. Yang pertama yaitu kemandirian sumber daya manusia. Yang kedua kemandirian dalam pendanaan. Serta yang ketiga kemandirian dalam teologi. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, Mazmur Bani Korah yang dituliskan dalam kitab Mazmur pasal 48 khususnya ayat 11 berbicara tentang 2 hal tentang kebesaran Tuhan. Yang pertama disuarakan tentang kemasyuran Tuhan Allah yang tersiar sampai ke ujung bumi. Sedangkan yang kedua tentang tangan kanan Tuhan yang penuh keadilan. Bagi Israel atau Yahudi, nama Allah sering disebut berbeda sesuai dengan kejadian yang dialami bangsa itu. Sehingga kita sering mendengar ada nama El Shaddai, El Roy, El Olam, El Jireh, dan lain-lain penyebutan nama Allah. Tetapi nama yang pertama dan lebih banyak dipakai untuk menyebut Allah adalah Yahweh. Bagi orang Batak disebut Jehovah dan Debata. Nama Yahweh adalah nama tertua penyebutan nama Allah kita, yaitu Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Bila kita membuat refleksi dari nas ini ke dalam kehidupan kita sekarang adalah bahwa nama seseorang hendaknya sesuai dengan tingkah lakunya agar namanya tersiar dan masyhur. Karena nama terutama bagi kita orang Kristen dan juga Batak adalah merupakan doa. Kita sering mendengar istilah kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia mati meninggalkan nama. Zaman dulu pembuatan nama identik dengan cita-cita agar nama itu menjadi kebanggaan di tengah keluarga. Demikian juga dengan pembuatan nama anak-anak zaman sekarang. Sangat terinspirasi dengan orang-orang yang populer. Tetapi tidak sedikit juga keluarga yang membuat nama anaknya biar keren tanpa doa dan harapan. Jadi kalau namanya Stigor, hendaklah ia menjadi orang yang tigor agar namanya sesuai dengan hidupnya atau hidupnya sesuai dengan namanya. Seperti nama Tuhan sesuai dengan
tindakan dan perbuatannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal kedua yang disuarakan pemazmur adalah perihal tangan kanan Tuhan yang penuh keadilan. Ada beberapa ayat dalam perjanjian lama yang mengingatkan tangan kanan Tuhan yang penuh kuasa dan keadilan. Seperti misalnya kitab Amsal menyebut bahwa di tangan kanan Tuhan umur panjang, sedangkan di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Namun secara utuh, tangan Tuhan jelas-jelas memberikan berkatnya kepada kita. Refleksi keadilan Tuhan sebagaimana yang dimaksud dalam nas ini yang harus kita wujudkan bersama adalah berbicara tentang keadilan sosial. Rakyat Indonesia membutuhkan keadilan sosial. Gereja sebagai tubuh Kristus, perpanjangan tangan Tuhan, terpanggil untuk ikut menyuarakan dan menjalankan keadilan sosial. Dengan demikian, manusia sebagai mandataris Allah atau perpanjangan tangan kanan Tuhan benar-benar terbukti dan terlihat serta menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan hari ini, tepatnya 85 tahun HKBP Majujung Baringinna yang dimulai pada tahun 1940. Terima kasih Tuhan, ada 3 era, yaitu kami mandiri dalam sumber daya manusia, mandiri dalam dana, dan juga mandiri dalam teologi. Kiranya HKBP semakin menjadi berkat bagi dunia seperti nama Tuhan yang sungguh mazmur. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang ada di Resort Kramat Jati ini. Lindungi dan sertai mereka Tuhan, dan seluruh pendengar firman ini Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat negara kami yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sampai dengan tingkat desa RW/RT, agar mereka bisa menjalankan keadilan seperti sila yang kelima. Demikian juga gereja bisa melakukan keadilan sosial dan menjalankan gerakan sosial sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami satu hari ini untuk melakukan aktivitas kami dan pekerjaan kami, sehingga nama Tuhan sangat mulia dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus untuk hari ini. Shalom.